Selamat datang di channel IME OPM. Channel ini didedikasikan dan dikhususkan untuk membahas game One Punch Man The Strongest ya. Game yang cukup populer 1 tahun belakangan ini dan menjelang ketidakpopulerannya dengan berbagai masalah di dalamnya yang tentu akan sangat menarik ya untuk dibahas. Dan pada video pertama di channel ini aku akan membahas tentang Awaken Mosquito Girl, atau nama kerennya itu Scarlet Storm ya. Versi kedua dari Mosquito Girl SR. Untuk char ini SSR ya, Awaken, dengan lambang ungu yang menyala-nyala. Kalau teman-teman sudah fullnya dalam game, pastinya teman-teman sudah gacha di dalam game ya, karena ini sudah rilis 2,5 bulan yang lalu mungkin. Dan tengah bulan September, keepsake-nya akan rilis ya. Jadi tanpa basa-basi lagi dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita akan bahas bersama si Awaken Mosquito Girl 1 ini ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah basic info dari si Awaken Mosquito Girl ini ya, atau lebih mudah disebut RMG. Yang pertama, dia ini Esper, role masuknya Esper. Kemudian yang kedua, dia ini monster ya. Jadi bisa digunakan untuk monster turnamen, pada turnamen setiap akhir pekan, dan bisa digunakan di peak arena untuk line up monster ya. Dan kedua, untuk role-nya dia ini outbreak damage ya. Jadi dia ini tipikal single target. Sebenarnya gak single target juga sih. Ini nyerangnya satu kolom, bisa satu kolom dengan catatan menggunakan gear tertentu ya. Tapi klasifikasinya tetap dimasukkan ke single target. Hampir sama dengan Boros, cuma kalau Boros yang versi 1 menyerang bagian depan, untuk Red Mosquito Girl ini menyerang bagian belakang ya. Lalu follow up ya, ini RMG ini bisa follow up ya. Untuk bintang 5-nya follow up sebanyak 5 kali per turn, tapi dimulai dari turn kedua. Kalau sudah awaken atau istilah sehari-harinya ungu bintang 5, ini bisa mulai follow up dari round pertama ya, dari first turn ya. Lalu selanjutnya HP Drain ini karena belum terlalu signifikan di OPM, tapi jika mengacu pada game-game lain, ini HP Drain ini seperti anti-regen ya. Jadi pengurangan HP terus-menerus pada lawan. Dan Mosquito ini salah satu ya yang awal diperkenalkan bisa HP Drain, selain untuk yang DOT ya. Kalau DOT sih jelas HP Drain dari skill setnya, tapi ini dari role-nya sudah ditunjukkan seperti itu ya. Luar biasa untuk Awaken Mosquito Girl 1 ini. Lalu ini ada statistik bawaan dari Awaken Mosquito Girl RMG. Ada attack-nya, defense, HP, dan speed, dan lain-lain ya. Bisa dilihat sendiri. Cukup tinggi untuk ukuran single target attacker. Berikutnya kita akan membahas skill set dari RMG. Untuk yang pertama, basic attack-nya, RMG akan menyerang lawan dengan 180% attack plus 8 yang ditingkatkan dan menyebabkan lawan menerima extra damage 60% dari total attack, 1 kali di boost tiap roundnya, dan dapat di stack 3 kali. Kemudian untuk ultimate-nya, menyerang lawan dengan 500 attack ditambah 10 damage yang ditingkatkan,
dan menyerang lawannya ini 2 kali ya. Jadi waktu diangkat dan dijatuhkan itu terhitung 2 kali serangan ya kepada satu lawan di barisan belakang. Dan menyebabkan 50% drain HP lawan yang diserang sebanyak 2 ronde ya. Kemudian yang lebih hebat lagi, pasifnya ini yang menurut saya sangat luar biasa dari RMG ini. Dia menerima damage free sebanyak 33% untuk semua serangan non-kritikal ya. Tidak dapat dihindari dengan agility. Misalnya seperti ini. Musuh menggunakan movement atau buffer atau apapun, siapapun, Dr. Genus atau siapapun membuff karakter lawan, kemudian lawan menerima peningkatan damage, ini damage free-nya tidak terhitung ya untuk yang seperti itu. Jadi 33% non-critical damage ini terhitung dari karakter lawan yang menyerang ya, tidak termasuk peningkatan yang diterima. Kemudian setelah teman satu tim menyerang, dimulai ketika ronde 2, ini untuk yang pasif biasanya, Awaken Mosquito Girl akan melakukan follow up kepada musuh dengan rasio HP terendah. Jadi jika musuhnya terkena serangan dari tim kita dan tim kita menyerangnya AOE atau area, entah itu 3 atau berbentuk huruf T atau secara global 66-nya, RMG akan menyerang siapapun yang memiliki rasio HP terendah ya, melakukan follow up. Jadi misalnya Kabuto HP-nya 1 juta, terus ada Tank Top Master HP-nya 800.000, yang diserang belum tentu yang 800.000 ya, tergantung rasio HP siapa yang paling rendah, jadi lewat persentase ya. Dan dari follow up ini musuh akan menerima 80% total basic attack. Jadi attack-nya Mosquito ini 80% ya dari basic attack biasa ketika dia melakukan basic attack sendiri, nggak follow up. Dan basic attack-nya ini special effect ya. Special effect maksudnya special effect di sini termasuk dengan peningkatan yang dia terima ya, baik buff dari hero atau pasif dari teman kita ya. Dan follow up ini bisa dilakukan 4 kali setiap rondenya. Ini untuk pasif ya. Pasif ini dibuka ketika bintang 2, kuning bintang 2 ya. Kemudian pasifnya lagi meningkatkan secara permanen HP sebanyak 20. Lanjut kita ke ultra pasif. Ultra pasif ini diraih ketika sudah mengaktifkan keepsake ya. Artinya sudah ungu 5. Ultra pasifnya di sini menerima damage free sebanyak 45%. Serangan non kritikal sama seperti tadi yang saya jelaskan, tidak bisa ditingkatkan dan tidak bisa dihitung dengan agility, jadi tidak termasuk agility. Kemudian yang beda di sini ini yang luar biasa dari Mosquito. Kalau yang tadi pasifnya melakukan follow up ketika ronde 2, setelah ultra pasifnya ini aktif, Mosquito akan melakukan follow up mulai dari ronde pertama. Jadi ketika teman kita speednya yang lebih tinggi, misalnya kita memakai karakter lain yang lebih tinggi dari Mosquito, dari round pertama pun kita bisa melakukan follow up ya, sebanyak 5 kali. Sama 5 kali, cuma dimulai dari ronde pertama ya. Jadi kalau dulu ada info, wah Awaken Mosquito bisa melakukan follow up sebanyak 6 karakter. Tidak ya, karena tidak mungkin jika Mosquito ini melakukan basic attack dan dia melakukan follow up sendiri. Nggak. Jadi yang terhitung adalah temannya ya, ally-nya ya yang dihitung. Jadi total ally-nya 5, jadi yang maksimal 5. Kalau yang tadi yang pertama itu 4, yang pasif
Kemudian bintang 5-nya dia bisa melakukan 5 kali follow up dalam satu ronde. Untuk ultra pasifnya ini sama, tetap 5, tapi bisa dimulai dari ronde pertama, tidak harus menunggu ronde kedua ya. Dan yang luar biasa lagi, musuh akan menerima 100% basic attack. Jadi sama ya, basic attack biasa dan follow up damage yang akan diterima lawan sama. Dan ini skill ini akan sangat berguna sekali jika teman-teman memakainya di PvE atau untuk bos-bos ya. Semisal untuk klub bos boros, klub bos lain-lainnya ya. Untuk yang klub bos baru ini mulai dari Goketsu, Garou atau si Psychos ya. Itu akan sangat berguna dan juga berguna untuk PvE lainnya. Semisal untuk Nightmare itu sangat membantu sekali ya. Apalagi untuk yang follow up, melawan follow up juga, misalnya bos Nightmare yang Sky King atau untuk yang Citejin yang ketika kita terbakar kita terkena follow up ketika kita melakukan penyerangan ya, akan sangat membantu sekali karena daya tahan Mosquito ini semakin tinggi ya. Semakin banyak dia melakukan follow up, regen HP dia akan terus naik jika menggunakan Gear, Suit atau yang lainnya atau Skull ya. Kemudian meningkatkan HP sebanyak 20 secara permanen, ini sama ya. Lalu yang terakhir, ini ultra ultimate-nya ini menyerang 60% attack ditambah ini di sini tertulis 89.020 ya. Ini menyesuaikan setiap akunnya, jadi setiap akun tidak sama. Tergantung kita sudah mengaktifkan keepsake-nya ini sampai level berapa. Kalau di akun saya ini lebih dari 100 ya, 105 kalau tidak salah. Sama 2 kali serangan. Jadi intinya yang berbeda dari ultimate biasa ke ultra ultimate-nya ini, selain untuk membuka ultra pasifnya juga 600% attack dan strength-nya juga bertambah ya, dari 50 menjadi 70%. Luar biasa. Berikutnya kita akan membahas limit break dan awakening. Limit break dan awakening ini satu paket ya, jadi kita akan bahas bersama. Untuk yang pertama, limit break dari RMG ini untuk menjadikan RMG dari bintang 1 ke bintang 5 ya. Sebenarnya bisa dari level bintang 1 ke bintang 7, cuma pada umumnya player akan membuild atau meng-up RMG ini sampai bintang 5 saja ya. Terkecuali jika Sultan pasti punya resource lebih untuk membuild atau yang mau membuild dari bintang 1 ke bintang 7. Tapi kali ini akan saya tunjukkan dari bintang 1 sampai bintang 5 saja. Itu yang pertama, bintang 1 sumber daya yang diperlukan atau resource yang dibutuhkan 0 shard dan 6 badge. 0 shard ini, shardnya ini yang kuning ya, yang bisa didapatkan dari menukar Omni Shard atau melakukan extreme training atau ketika ada event rekrut RMG kemarin ya, dari challenge trial, dan bisa didapatkan dari berbagai event lainnya dengan menukar Omni Shard ya tentunya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk bintang 1 0 shard dan 6 badge. Badge ini bisa didapat dari boss challenge. Kemudian untuk bintang 2 nya masih sama, 0 shard dan 12 badge. Bintang 3 nya 25 shard dan 12 badge. Bintang 4 nya 60 shard dan 75 badge. Bintang 5 nya ini karena sudah mulai 7 yang harus dibuka, 3 attack, 1 defense ya kalau tidak salah, dan 3 lagi HP. Ini totalnya 154 charge dan 210 badge. Ini untuk yang limit break ya. Kemudian kita beralih ke awakening. Untuk awaken ini
syaratnya hampir sama seperti wagon yang lain-lainnya. Untuk yang mau naik ke bintang 3 dan 4 kita harus membuka limit break sampai bintang 4. Dan untuk naik ke Awaken bintang 5 kita harus melengkapi sejumlah syarat ya. Mulai dari limit break bintang 5, keepsake sudah bintang 3, keepsake yang kepala mahkotanya itu yang bisa dibeli dengan Black Shuriken nanti pertengahan bulan. Siap-siap bagi para user RMG atau yang kemarin waktu awal perilisan RMG sudah membeli ya, seharga hampir 1 jutaan. Untuk bintang satunya membutuhkan 15 core. 15 core ini yang bentuknya kotak warna merah yang bisa didapatkan mulai dari fake level di situ. Terus ada di trial, kemudian bisa didapatkan juga dari shop ya, dari shop exchange ya, bukan shop mall. Kemudian 10 chips dan 3 shard. Shardnya ini shard yang purple ya, bisa didapatkan melalui extreme trial, cara yang paling normal, atau ketika teman-teman sudah sangat sultan sekali bisa melakukan exchange 3 shard kuning menjadi 1 shard ungu ya. Kemudian untuk level 2 nya bintang 2 maksudnya dibutuhkan 60 core, 30 chips dan 5 shard ungu. Bintang 3 nya membutuhkan 220 core, 100 chip dan 15 shard. Bintang 4 nya 450 core, 220 chip dan 42 shard. Bintang 5 nya 740 core, 600 chip dan 121 shard ya. Ini untuk limit break dan awakening RMG. Lalu berikutnya ada gear ya untuk RMG. Untuk RMG karena dia single target disarankan menggunakan primal. Rekomendasi pertama primal. Opsionalnya untuk yang pertama opsionalnya Sweet boleh, Prisoner boleh, kemudian Swordman boleh kalau tidak ada yang saya sebutkan di atas, atau jika mau men-trigger kritikalnya bisa menggunakan itu ya, Gunner. Itu sangat bagus untuk men-trigger kritikalnya, sangat dihasilkan. Atau kalau mau meningkatkan drain up-nya bisa menggunakan flash, tapi kurang disarankan karena hanya meningkatkan drain dan sisi speed ya, 10% speed. Kemudian untuk yang kedua, gear yang disarankan kalau teman-teman mengincar follow up-nya bisa menggunakan Gangster ya. Gangster ini sangat bagus. Gangster juga bagus untuk cari yang mengandalkan follow up, misalnya Base King atau ya ini RMG, sangat bagus menggunakan Gangster set ya. Apalagi ketika sudah awaken ya, sudah ungu bintang 5 dan ultra pasif, akan sangat membantu sekali untuk teman-teman yang mengincar PvE. Sekali lagi yang mengincar PvE ya, bagus menggunakan set Gangster. Bagi teman-teman yang arena yang akan berhadapan dengan Tatsu, berhadapan dengan WDM, berhadapan dengan Genos, dan sebentar lagi kemungkinan berhadapan dengan bom, sangat tidak disarankan untuk menggunakan Gangster ya, karena meskipun damage yang dihasilkan teman-teman tinggi tapi tidak bisa meng-KO lawan sekali jalan atau sekali combo, bisa dipastikan RMG kita akan menjadi beban ya dalam tim. Meskipun memiliki damage yang tinggi tapi tidak disertai daya tahan hidup, maksudnya HP tinggi atau unyielding atau kemampuan absorb damage yang baik, akan sangat sulit ya untuk bertahan. Tapi dapat disiasati dengan set Sweet, set Skull, atau set lainnya yang menunjang agar RMG dapat bertahan ya. Dan untuk
RMG memang sejatinya difokuskan untuk PvE dan tidak terlalu sangat wah untuk PvP, jadi disarankan menggunakan antara dua ini ya, primal atau gangster. Atau jika teman-teman tidak punya, bisa menggunakan broken orange ya, asal attack atau attack critical damage atau yang lainnya yang menunjang attack-nya untuk outbreak damage-nya tadi sesuai roll-nya, teman-teman bisa menggunakannya ya. Itu. Untuk yang terakhir, kita akan membahas gig seputar RMG ya. Yang pertama, lebih baik mana sih? RMG atau ATT atau Awaken Tatsu? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kembali lagi ke orientasi kita ya. Kita lebih mengacu pada PvE atau PvP ya. Kalau PvE jelas lebih baik RMG. Kalau untuk PvP sedikit lebih baik ke arah Tatsu. Apalagi kalau Tatsu sudah Awaken bintang 5 ya. Sudah ungu bintang 5. Karena Tatsu dan kombonya bersama Fascin Man, Drive Knight. Ngomong-ngomong, Drive Knight dimasukkan backup stick ya, dan itu sangat menyebalkan bagi kaum fakir fun ya. Fakir fun yang tidak mau dan tidak mampu membeli fun, itu sangat menjengkelkan karena kita sebagai free player atau low spender, mid low spender, kehilangan 41 BT di awal dan 36 BT di comebacknya nanti ya. Dan kasus Metal Bed juga terulang kembali ya di sini. Tapi di luar masalah itu, kembali lagi ke Awaken Tatsu. Awaken Tatsu, apalagi yang sudah Awaken bintang 5, sangat bagus untuk PvP. Dan untuk RMG sendiri sangat bagus untuk PvE, apalagi teman-teman yang mengejar reward di World Disaster. Wah, itu sangat luar biasa ya rewardnya. Ada banyak gear, ada banyak token, ada banyak SAC yang bisa didapatkan, apalagi ketika sudah menyelesaikan sejumlah hunting target, damage tertentu, sejumlah tertentu dapat hadiah banyak ya. Bisa ditukarkan di shop exchange atau mengejar damage di club boss atau yang lainnya, atau yang club boss yang satunya lagi yang ada Gyuru, Psychos, ada Garou dan Goketsu. Bisa semakin kita cepat meningkatkan damage, kita bisa lanjut ke boss berikutnya ya. Itu pandangan saya untuk RMG melawan Tatsu. Lalu berikutnya, ini meskipun kejauhan, banyak sekali juga yang menanyakan bagaimana jika RMG melawan Sonic. Sebenarnya ini tidak adil ya, meskipun sama-sama satu tipe single target, tapi Sonic di sini jelas SSR baru ya, yang belum muncul di server. Kebalik ya, belum muncul di server global. Kebalik tadi. Jadi pastinya SSR yang muncul di kemudian hari pasti akan jauh lebih hebat dari SSR yang muncul hari ini ya. Jadi meskipun tidak imbang, tapi karena gap berdua karakter ini cukup jauh, jadi saya bisa bilang untuk saat ini lebih baik RMG. Tapi ketika nanti Sonic muncul, tentu saja jawabannya lebih baik Sonic ya, karena Sonic itu selain single target yang damage-nya luar biasa, juga dia speed buffer ya, sama seperti Amai. Dan tentunya persentase damage-nya juga lebih tinggi Sonic. Apalagi Sonic tanpa KS pun bintang 5 sudah bisa menjadi speed buffer dan attack-nya sudah luar biasa ya. Tapi jelas RMG unggul dari sisi follow up ya, karena dengan follow up itu meningkatkan nilai damage yang dihasilkan oleh RMG secara global ya, secara keseluruhan. Jadi kalau teman-teman sekarang memiliki
BS yang cukup untuk mengambil RMG dan memiliki sisa BS untuk mengambil Sonic, saya sarankan bisa untuk keduanya diambil, karena kalau teman-teman perhatikan di Apex Class atau Martel Dojo dan Mirage Trial yang saat ini sangat membutuhkan mereka berdua ya, karena kita sudah mulai masuk ke dalam skema 3 tim ya, dan itu membutuhkan banyak sekali karakter yang bisa single, yang bisa outbreak speed, yang bisa outbreak damage juga. Jadi keduanya sangat diperlukan di bidangnya masing-masing. Bahkan untuk di turnamen ya, ketika teman-teman memiliki RMG dan Sonic, itu bisa menjadi combo yang luar biasa ya. Apalagi di monster turnamen dengan catatan sebelum SSR Plus menyerang SSR Plus ya. Seperti Boros yang tidak usah ditanya lagi, Kabuto V2, Kabuto SSR Plus, kemudian ada juga Metal Bat, tapi kalau di turnamen sih gak bakal ketemu karena itu Euro ya. Untuk di turnamen monster paling yang harus kita takutkan itu core level 4 Psychos ya, ketika kita menggunakan RMG, karena bisa meningkatkan attack lawan ya, apalagi nanti ketika Fashion Man V2 sudah muncul ya, itu DOT versi Tatsu untuk monster ya, itu luar biasa sekali. Fashion Man dikombokan dengan monster Chose atau mutan Chose, wah itu sangat luar biasa sekali jedar, DOT-nya meledak, selesai. Kalau nyamuk kita agak tebal dan punya unyielding, sudah sekali jalan selesai. Jadi itu ya sedikit kelebihan untuk hitter, damage-nya tinggi, tapi kalau hitter juga pasti tidak setebal tank pertahanannya. Tapi pertahanan Tatsu selain dari reduce damage yang non crit, juga berasal dari healingnya ya, tiap dia melakukan basic attack. Apalagi kalau dia memakai set Sweet atau Primal, wah itu deras sekali ya untuk healingnya. Jadi itulah sedikit geek untuk RMG. Maaf jika sering terbalik antara RMG dan Tatsu saya menyebutkannya, karena ya masih grogi untuk awal-awal ini. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan, dan sedikit clue untuk video berikutnya saya akan membahas tentang Awaken Tatsu, saingannya nyamuk, ratunya PvP. Terima kasih yang sudah menonton, stay safe di rumah aja dan bye-bye.